Ayahku adalah dewa perang. Bab 209. 6 pengawal lari sambil memegangi kepala, itu teriakan sekelompok orang, bukan jeritan satu orang. Dia bahkan berteriak dengan memilukan. Beberapa orang bahkan berteriak ngeri. Telingaku. Telingaku jatuh. Bagaimana pisau terbang ini masih bisa berputar? Potong hidungku. Brengsek. Kenapa pisau ini mengarah ke punggungku? Itu pantatku. Tiba-tiba, Lu Feixia membeku. Berbalik dan lihatlah. Sulit dipercaya. Luar biasa, ada orang lain, termasuk dua seniman bela diri yang hebat. Mata semua orang membelalak. Ada 6 pengawal, Tuan Wang dan Tuan Ma, semuanya berlarian seperti orang gila, ada yang kepala dan wajahnya berdarah, dan ada yang pantatnya berdarah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Ada juga beberapa pisau terbang yang berterbangan di sekitar mereka, ada yang terjatuh ke tanah, ada yang mengambil sepotong daging dan darah darinya, dan ada yang kembali membentuk lingkaran. Pemandangannya berantakan. Qian-Qian yang telah melempar pisau terbang Liu Ye juga terkejut dan berteriak, "Ayah! Ayah! Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa menangkap kembali semua pisau terbang itu. Oh, itu akan menyakitkan." Sebuah pisau terbang. Dia kembali dan bahkan berlari menuju pintunya. Inilah ritme penghancuran diri. Takut, Qian-Qian dengan cepat mengambil piring dan memegangnya di depannya. "Guan Qianjun, ini." Dia mengulurkan tangannya dan mengambil kembali pisau terbang itu. Dia mengungkapkan ketidakberdayaannya, "Sayang, kamu bahkan belum menguasai satu pun pisau terbang, tetapi kamu berani menerbangkan begitu banyak pisau terbang dengan teknik memutar, aku akan pergi. Ketika ayah setua kamu tidak berani bermain seperti ini." Qian-Qian meletakkan piringnya dan menjulurkan lidahnya, "Aku melihat begitu banyak musuh, jadi aku kebetulan berlatih teknik memutar gabungan. Dalam 2 hari terakhir, sebagai tambahan selain berlari di pegunungan dan hutan, Guan Qianjun juga mengajarkan berbagai teknik pisau terbang kepada Qian-Qian. Yang disebut teknik pemintalan adalah teknik pisau terbang yang relatif canggih yang dia ceritakan kepada Qian-Qian sebelumnya, setelah dibuang, dapat kembali dan terus digunakan. Teknik pemintalan gabungan melibatkan pelemparan beberapa pisau terbang, beberapa, atau bahkan selusin sekaligus. Itu semua bisa diambil kembali. Tapi, ya Tuhan! Bayi kecil yang lucu ini, yang tidak takut dengan harimau saat baru lahir, belum mempelajari pirouette satu tangan, jadi dia mempelajari kombinasi pirouette. Wang Cai membuka mulutnya di bawah meja dan mengklik. 2 pisau willow terbang jatuh, dan ia merasa sedih, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sebelumnya, ia tergeletak di bawah meja sambil menggerogoti tulang dan menikmati santapan lezat, tiba-tiba, 2 pisau terbang melayang, membuatnya takut hingga rambutnya meledak. Untungnya, saya juga telah mempelajari seni menangkap pisau dalam beberapa hari terakhir, dan saya dapat menangkapnya secara refleks. Meskipun dia hampir terluka oleh pisau terbang, Qian-Qian sangat senang melihat itu cukup efektif. Dia segera mengeluarkan beberapa pisau lempar dan berkata dengan dingin, aku perintahkan kamu segera keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku, Xiao Guan, karena melempar pisau, dan aku akan melakukannya. Kapan waktunya datang? Aku tidak sengaja menusuk diriku sendiri di bagian mata, tenggorokan, jantung atau semacamnya. Umurku belum genap 6 tahun. Aku membunuh seseorang dan bahkan tidak masuk penjara. Kedengarannya seperti itu sungguh. 6 pengawal melompat-lompat sambil melindungi kepala, dan berlari. Semua orang hadir. Termasuk 2 seniman bela diri yang kuat, semua orang merasa sangat sedih. Apa yang terjadi? Sebelum si besar mengambil tindakan, si kecil menghajar ke 6 pengawal yang kuat. Meskipun pengawal ini hanya terlihat seperti master seni bela diri tingkat ketiga dan keempat, mereka ada 6. Bahkan jika salah satu dari mereka ingin dikalahkan sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit. Lu Feixia juga tampak malu. Tiba-tiba aku merasa cara kejamku tadi berubah menjadi sangat lucu. Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Ma juga ketakutan dan menjadi pucat, namun mereka masih berani menunjuk Guan Qianjun dan mengutuk. Dasar jalan kecil. Jika bisa, ambil tindakan sendiri, dan kamu harus bergantung pada seorang gadis untuk melindungimu. Kamu pikir kamu ini siapa? Itu benar. Dan itu masih berusia 5 atau 6 tahun gadis. Dia berteriak, bahkan Lu Feixia merasa mereka memalukan. Guan Qianjun tidak repot-repot memperhatikan keledai bodoh ini dan menatap Qian-Qian. Apakah kamu sudah cukup makan? Sudah cukup makan. Qian-Qian berkata dengan keras, kemasi banyak kaki babi yang direbus dan pergilah menuju hutan kematian. Ya, oke.
Lao Guan setuju sambil tersenyum. Wang Cai sangat pintar, dia berlari dan menggigit pisau terbang yang jatuh ke tanah, dan menjilat darahnya hingga bersih. Ini juga luar biasa. Menjilat seperti ini tidak akan melukai lidah Anda. Dia berlari kembali dan menyerahkannya kepada Qian Qian, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Mata Qian Qian berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Aha. Saya tidak perlu berkonsentrasi untuk berlatih kombinasi putaran di masa depan. Saya bisa membuangnya saja. Wang Cai akan mengambilkannya untuk saya, dan kemudian saya akan melanjutkannya buang saja." Adegan yang muncul di benaknya benar-benar nyata. Itu terlalu mudah. Guan Qianjun memelototinya. Dia menjulurkan lidahnya dan tidak berani berbicara. Faktanya, baik Tuan Wang maupun Tuan Ma sama-sama ketakutan saat ini, namun untuk terus bersaing memperebutkan bantuan, mereka justru meminta Guan Qianjun keluar untuk berduel dan tidak membiarkan anak yang bisa melempar pisau itu mengambil tindakan. Keduanya bisa dibilang tinggi dan kuat, dengan beberapa otot yang didapat dari gym. Jadi ada rasa percaya diri untuk berteriak seperti ini. Kemudian Guan Qianjun, yang sedang berdiri, meraih salah satu leher mereka dengan satu tangan dan mengusirnya. Satu demi satu, mereka dilempar keluar jendela. Di luar, ada dua suara gemericik. Lalu terdengar seruan nyaring. "Fuk, siapa yang begitu etis? Apakah kamu buang air di sini? Tempat pembuangan sampah, ini. Sialan. Ini. Tikus itu masuk ke kaki celanaku. Tolong." Ada sebuah konstanta aliran jeritan. Di tengah suara, Guan Qianjun membawa Qian Qian keluar. Wang Cai menggelengkan kepalanya dan segera mengikutinya. Di luar restoran kecil, beberapa pria bosan sedang menatap sesuatu. Benda ini sangat tebal, seperti tiang bendera yang tebal, berdiri di atas tanah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola-pola misterius, jika diperhatikan dengan seksama, bahkan ada sinar samar cahaya aneh di dalamnya. Namun kebanyakan orang mengira ini adalah pantulan matahari. Orang-orang itu sangat ingin mengeluarkan benda itu, tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengeluarkannya. Bahkan, tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Sial, ini sapi. Beratnya setidaknya 4 hingga 500 kilogram, kan? Aku penasaran, bagaimana rasanya ditancapkan ke tanah. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Rasanya cukup menakutkan. Apakah itu biksu Shaolin dalam novel seni bela diri? Guan Qianjun berjalan dengan tenang, berbaring satu jari, dan menahan benda itu. Tombak pembunuh naga seberat 500 kilogram yang menahannya. Seseorang berkata sambil tersenyum, bukankah orang ini mencoba mengambilnya dengan satu jari? Semua orang mencemooh. Tapi segera, semua wajah membeku. Orang itu benar-benar menghapus tombak yang sangat berat itu hanya dengan satu jari. Membawanya dengan mudah di bahunya, dia mengangkat Qian Qian dan meletakkannya di bahu lainnya. Pergilah menuju hutan kematian. Santai dan tenteram, seperti naga yang berenang. Aura itu, meski dia berpakaian seperti pengemis, menyengat mata semua orang. Di sebuah restoran kecil, wajah semua orang tampak seperti hati babi. Dan itu masih hati babi yang busuk. Bab 210. Lu Feixia. Sungguh-sungguh. Dua prajurit yang sangat terampil. Di luar jendela, teriakan dua pemuda murahan terdengar. Lu Feixia dengan dingin memarahi, "Diam." Dia dengan sungguh-sungguh memanggil dua pengawal yang dia bawa untuk membuat Tuan Wang dan Tuan Ma pingsan. Setelah Lu Feixia mengertakkan gigi, "Jadi, apakah kita terlalu ceroboh? Apakah anak itu benar-benar seorang master?" Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Tuan Yue dan Tuan Ye dengan perasaan tidak puas. Tuan Yue dan Tuan Ye terdiam beberapa saat. Tapi mereka juga orang yang sangat sadar wajah, dan mereka akan langsung berbicara begitu memutar mata. Aku tidak menyangka anak laki-laki itu bersembunyi cukup dalam dan memiliki keterampilan seperti itu. Sebenarnya tidak sulit untuk memahaminya. Mampu mengajari anak perempuan seperti itu secara alami. Cukup mengesankan. Faktanya kami telah mencapai beberapa keberhasilan. Saya menemukan bahwa itu hanya masalah memprovokasi dia dan membiarkan dia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sama sekali tidak sulit untuk mengalahkannya, kami adalah seniman bela diri tingkat tinggi. Lu Feixia memandang mereka dengan ragu-ragu. Tuan Yue bertanya dengan dingin, "Apakah Anda tidak mempercayai kami?" Nada suara Tuan Ye bahkan lebih dingin lagi, "Apakah Anda tidak percaya pada dua orang kuat yang berada di tingkat ketujuh seni bela diri?" Lu Feixia, ini. Dia memutar matanya tanpa suara, "Katakan itu bisa dipercaya."
Guan Qianjun tidak berpikir dia akan melepaskan diri dari keterikatan Lu Feixia begitu saja. Faktanya, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Lu Feixia benar-benar peduli pada saudara perempuannya dan ingin membantunya menemukan ginseng untuk mengejarnya. Lu Feixia ini selalu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia juga menunjukkan kekejaman. Sangat mungkin dia menginginkan nyawa saudara perempuannya. Guan Qianjun tidak mengira wanita jalang ini telah menemukan petunjuk bahwa dia mengirim seorang pembunuh untuk dibunuh olehnya, jadi dia mengikutinya sepanjang jalan. Entah mereka punya kecurigaan dan ingin mengungkap permasalahannya. Atau mereka benar-benar memikirkan Raja Ginseng. Di antara orang-orang yang dibawanya, dua lelaki tua itu adalah yang terkuat dalam seni bela diri. Pria parubaya dengan wajah suram juga harus menjadi seniman bela diri tingkat tinggi. Meskipun dia adalah seniman bela diri tingkat rendah, dia masih agak mampu. Pengawal lainnya mungkin semuanya adalah ahli seni bela diri tingkat tinggi. Ditambah lagi, mereka punya senjata. Meskipun dia melihat begitu banyak, Guan Qianjun tidak merasa khawatir sama sekali. Karena dialah yang maha tinggi. Siang dan malam lagi. Meski jaraknya hanya beberapa puluh kilometer, namun jalan pegunungan tersebut terjal dan sulit untuk dilalui. Jikalau Guan sendirian akan semulus berjalan di tanah datar, namun dengan membawa bayi kecil, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Ditambah lagi, saya harus melatih putri saya. Kami hanya berjalan sekitar 2/3 jaraknya. Qian tumbuh dengan sangat cepat, tetapi energi fisiknya juga terkuras dengan sangat cepat, jadi dia memakan semua daging yang dibawanya. Dalam perjalanannya, mereka juga menjumpai berbagai hewan liar kecil seperti kelinci dan burung pegar. Bahkan jika Guan Qianjun tidak perlu mengambil tindakan, ribuan pisau terbang dapat merawat mereka. Guan Qianjun mendorongnya untuk menangkap beberapa kelinci dan burung pegar dan memanggangnya. Ayah sangat pandai membuat barbeque. Kelinci sangat lucu, bagaimana kamu bisa memakan kelinci? Sayap burung pegar sangat indah, tetapi tidak akan terlihat bagus jika kamu membunuhnya. Qian berkata dengan masuk akal, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Guan Qianjun. Hah? Bisakah seseorang yang ingin menjadi dewi perang wanita menjadi begitu tidak berguna? Namun, dia tidak banyak bicara. Bayi kecil yang lucu itu masih kecil, jadi tidak perlu terburu-buru. Misalnya, saat dia sangat lapar. Gugu-gugu, gugu-gugu. Pada malam hari, di tempat yang relatif terbuka di tengah hutan, api unggun dinyalakan. Qian memeluk lututnya dan memandangi api itu dengan menyedihkan dan lemah. Wang Cai juga menyedihkan dan lemah, tapi dia menatap Qian. Perut Qian keroncongan, dan mulutnya menggeram. Ayah, pernahkah kamu membaca cerita, gadis kecil korek api? Dia terus memandangi api dan bertanya dengan polos. Guan Qianjun mengangguk, ya, saya telah melihatnya. Qian menelan lagi, gadis yang menjual korek api itu sangat bagus. Jika Anda menyalakan korek api, Anda dapat melihat banyak hal yang lesat. Saya akan melakukannya. Itu bahkan lebih kuat. Karena nyala api yang saya lihat sekarang jauh lebih besar daripada yang dapat dihasilkan oleh korek api, dan saya dapat melihat lebih banyak hal yang lebih lesat. Guan Qianjun bertanya dengan sengaja, bagaimana dengan itu? Qian menelan seteguk lagi air liur, misalnya. Seperti kaki babi panggang, bebek panggang, ayam panggang, daging sapi rebus, ruas jari babi rebus dengan saus. Banyak sekali, saya ingin makan semuanya. Guan Qianjun melanjutkan dengan sengaja, apalagi. Dan masih ada lagi, Qian terus menghitung dengan jarinya, dan bahkan KFC, McDonald's dan sebagainya pun muncul. Guan Qianjun bertanya, bisakah kamu memesan ayam panggang sekarang? Mata Qian tiba-tiba berbinar, makan. Pasti enak, ya. Dia tiba-tiba menatap Guan Qianjun, kamu goda aku. Kamu tidak bisa lakukan ini. Sayap burung pegar sangat indah sehingga kamu tidak bisa memakannya. Sebaiknya kamu membiarkannya terus hidup. Aku bisa menahannya, aku tidak lapar. Lihat, perutku tidak keroncongan lagi. Dia menekan perutnya untuk menunjukkan kekuatan. Tiba-tiba, semburan desahan lainnya. Kali ini bukan perut Qian yang keroncongan, melainkan perut Wang Cai. Wang Cai terus menatap Qian dengan lemah dan menyedihkan, lalu berteriak. Qian penasaran, menyentuh kepala anjing itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Wang Cai, ada apa denganmu? Kenapa aku tidak melihatmu menggonggong seperti ini? Sepertinya. Kasarnya, jangan marah. Sepertinya kamu akan mati. Wang Cai, yang sangat memahami sifat manusia, mengangguk cepat, memiringkan kepalanya, dan matanya hampir tertutup.
Kian, ini. Guan Qianjun menjelaskan, artinya kalau tidak dimakan akan mati. Kalau mati jangan disia-siakan, dagingnya juga enak. Baik direbus, dipanggang, dibakar, atau sashimi yang dicelupkan ke dalam mustard, semuanya enak. Kian tertegun sejenak setelah mendengar ini, menatap anak anjing yang menyedihkan itu dengan tidak percaya. Wang Cai, ini tidak benar. Wang Cai mengangguk dengan menyedihkan, bahkan berpura-pura menjadi pengasuh anjing, dan kemudian merengek beberapa kali lagi. Kian bertanya, apa yang kamu gumamkan lagi? Guan Qianjun, daging anjingnya berguling 3 kali, yang abadi tidak bisa diam. Kian tiba-tiba menoleh dan menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya. Lao Guan mengangguk dengan tegas. Kian menatap Wang Cai lagi, hampir menangis, oh, Wang Cai, kamu benar-benar hebat. Dia mengambil tas sekolah kecil itu dan mengobrak-abriknya. Akhirnya, dia menemukan sepotong permen karet dan merobeknya. Lai memasukkannya ke dalam mulut Wang Cai dan berkata dengan penuh simpati, kamu bisa memakannya, setidaknya. Untuk memuaskan rasa laparmu. Wang Cai meludahkannya tanpa suara. Kemudian, seekor serigala melolong di langit. Kali ini, Kian benar-benar mengerti. Au, daging, oh. Saat ini, sekelompok orang keluar dari dalam hutan. Pemimpinnya adalah Lu Feixia. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan menuju Guan Qianjun, ekspresinya penuh kegembiraan. Itu benar-benar semacam kegembiraan yang tidak bisa dipalsukan sama sekali, dan bisa dengan mudah membuat pria berimajinasi liar. Saya pikir dia jatuh cinta dengan saya. Kebetulan sekali, Tuan Guan, saya bertemu Anda lagi. Bolehkah saya bertanya, bolehkah saya menggunakan ungkapan, kami bertemu Anda dimanapun dalam hidup, untuk menggambarkan Anda? Bersambung.